Main trading card game atau TCG emang asik, tapi sayangnya suka lama mainnya, apalagi nunggu giliran lawan. Bikin bete ya. Udah lama kalah lagi. Tapi nggak TCG yang ini. Udah gratis, main per rondenya juga nggak lama. Jumpa lagi di Jagat bersama saya, Rama. TCG atau Trading Card Games yang dalam bahasa Indonesia mungkin permainan kartu yang bisa ditukar. Ya, kurang lebih gitu dah. Karena dalam TCG ini, player itu bisa bertukar kartu dengan player lain. Karena biasanya kartu TCG ini itu dibeli dalam bentuk sasetan. Atau kalau anak sekarang bilang brewekan. Nah, dalam brewekan atau sasetan ini ada terdapat banyak kartu yang isinya sangat-sangat random. Ya, kurang lebih mirip-mirip gacha lah ya. Jadi, kita bisa mendapatkan kartu yang sama berulang kali. Tentu saja, kartu ini bisa ditukar bersama teman-teman kita yang bermain kartu TCG juga dengan tema yang sama. TCG sendiri dipopulerkan oleh Magic the Gathering pada tahun 1993. Dan berbeda dengan permainan kartu biasa, di mana kita bermain dengan satu deck atau satu tumpukan kartu bersama-sama, pada TCG, tiap player mempunyai deck masing-masing, yang isinya dari kartu-kartu yang dibeli dari sasetan tadi, atau ya hasil bertukar dengan teman-teman. Nah, kartu-kartu ini akan diadu dalam sebuah game 1 lawan 1. Karena strategi dan koleksi kartu tiap orang berbeda-beda, ini menjadikan satu sesi game TCG bisa menjadi sangat intens sekali. Selain Magic the Gathering, banyak juga TCG lain dengan tema yang berbeda-beda. Salah satu yang paling terkenal yaitu adalah Pokemon. Tidak sedikit orang yang mengkoleksi kartu TCG Pokemon ini. Bahkan beberapa kartu-kartunya bisa mencapai harga yang sangat tinggi. Tentu saja dengan serunya permainan TCG, ia juga masuk ke ranah video game. Kita tidak perlu lagi membeli kartu secara fisik dan tinggal bertarung dalam dunia maya. Beberapa game TCG yang terkenal salah satunya adalah Hearthstone, yang mungkin kalian sudah pernah dengar, game TCG yang menggunakan tema Warcraft. Ada juga Runeterra yang menggunakan tema League of Legends. Dan mungkin yang lagi populer sekarang yaitu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ya, masih ingat Yu-Gi-Oh! Kan? Kartun yang zaman dulu itu? Aduh, ketahuan umur nih gue. Oke. Namun mungkin yang agak kurang disukai oleh player casual dalam game TCG itu adalah potensi durasinya yang terlalu lama dimainkan setiap satu sesi gamenya. Karena tiap player harus memperhitungkan strategi yang tepat agar bisa mengalahkan lawannya dengan deck kartu yang dipunyainya. Nah, Nuverse baru-baru ini merilis Marvel Snap, sebuah game TCG mobile yang bertemakan superhero dari Marvel. Nah, yang membedakan Marvel Snap dengan TCG lain adalah durasi gamenya yang relatif singkat dan cepat. Klaim mereka adalah tiap gamenya hanya memakan waktu kurang lebih 3 menitan saja. Apa iya? Oke, sebelum kita bahas detail game ini, kita bahas dulu persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk memainkan game ini. Untuk di PC, ya Marvel Snap juga ada di PC via Steam. CPU minimal Intel Core i5 6550 atau AMD Phenom 2X4 965, RAM di 4GB, grafik Nvidia GeForce GTX 650 atau AMD Radeon HD 6950 dan storage 4GB. Untuk di smartphone, pada Android, OS versionnya harus Android 10 atau yang lebih baru, prosesornya minimal Snapdragon 450 atau yang setara, GPU-nya minimal Adreno 505 atau yang setara, RAM-nya minimal 2GB. Untuk iOS, minimal di iPhone 6s dengan versi iOS 11. Untuk footage di video ini, kami menggunakan Blackshot 4, jadi kita menggunakan versi Android ya. Secara visual, Marvel Snap dipenuhi dengan warna-warni yang vibran seperti cover-cover komik. Dan untuk art pada kartu, kita bisa mendapatkan banyak versi gambar. Dari gambar yang biasa kita temukan pada komik-komik, sampai yang sedikit lucu, bahkan sampai pixelated. Animasi-animasi yang keluar setiap kartu aktif pun membuat experience game menjadi semakin asik. Untuk suara, tiap efek suara yang dikeluarkan ketika kartu aktif membuat kita merasa puas. Dan BGM-nya pun mendukung feel saat kita memainkan battle. Nah, untuk gameplaynya, ini agak sedikit beda dengan TCG yang umum dimainkan. Di mana kartu-kartu yang ada biasanya berfungsi untuk mengurangi poin lawan. Dengan mengadunya satu sama lain secara bergantian sampai salah satu player menyerah atau poinnya habis. Pada Marvel Snap, kita tidak saling menyerang, namun mengadu angka pada 3 area yang sudah ditentukan pada game secara bersamaan. Tiap area mempunyai kondisi masing-masing yang akan dibuka dalam 3 turn secara berurutan. Kartu yang player gunakan ada poin energi dan ada poin power. Poin energi akan menggunakan poin energi player yang naik 1 tiap turn. Sedangkan poin power adalah poin yang digunakan untuk mengadu poin dengan player lain. Tiap kartu mempunyai skill yang bisa digunakan untuk membuat poin kita bertambah atau ada efek lain.
Dalam 3 area ini, tiap area hanya bisa dipasangkan 4 kartu saja, dan tiap game hanya berjalan selama 6 turn saja. Ini membuat gameplay pada Marvel Snap relatif cepat dan singkat. Tentu saja ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya, karena salah-salah menyusun strategi, bisa-bisa yang tadinya keadaannya menang bisa berbalik jadi kalah. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan kartu baru pada Marvel Snap? Di sini, kita hanya perlu menaikkan rarity kartu yang kita punya menggunakan poin yang kita dapat dari misi ataupun dari satu game. Kita hanya perlu menaikkan rarity kartu kita menggunakan poin yang kita dapat dari misi dan pertandingan. Ini memungkinkan kita untuk menaikkan level collection untuk mendapatkan kartu-kartu yang baru dengan skill yang beragam. Tenang saja, menaikkan rarity kartu cuma mengupgrade visual, tidak mengupgrade kemampuan dari kartu tersebut. Loh, lalu mereka dapat duitnya dari mana? Nah, tiap kartu mempunyai varian yang berbeda-beda. Tiap varian akan mempunyai progress rarity yang berbeda-beda pula. Jadi misalnya di sini, saya punya Hawkeye biasa dan Hawkeye yang bergambar kartun. Kedua kartu ini mempunyai progress yang berbeda, dan keduanya berkontribusi untuk menaikkan level collection. Jadi tidak dihitung sama nih dua kartu ini. Tentu saja, varian-varian kartu ini bisa kalian dapatkan pada store-nya. Jadi, untuk menaikkan level collection lebih cepat, ya beli aja varian kartunya. Dan tenang aja nih, kita gak akan dapat kartu baru dari store ini. Karena varian-varian yang ada dalam sini, itu adalah varian-varian dari kartu yang kita punya. Jadi buat player gratisan, bisa dibilang ini cukup free to play friendly. Oke, jadi setelah seharian bermain Marvel Snap, impresi pertama kami adalah ini game yang sangat fun dan sangat aditif. Karena begini, salah satu hal yang membuat seorang player frustasi pada game kompetitif adalah durasi game yang terlalu lama dan gamenya jadi terlalu intens dan membuat playernya jadi stres. Apalagi game kompetitif dengan durasi yang lama itu cenderung membuat player itu pengen cepet-cepet kalah karena pengen lanjutin lagi di game yang baru. Nah, game kompetitif dengan durasi singkat seperti Marvel Snap ini bisa mengurangi stress level playernya. Bahkan pengalaman kami memainkannya bisa dibilang sangat-sangat santai. Karena kalau kalah ya nggak perlu kesel, lanjut lagi ke game selanjutnya. Taktik baru, lawan baru. Dan bila losing streak pun ya tenang saja karena kita masih mendapatkan rewards. Walaupun kecil ya, walaupun ranknya juga turun, tapi kita masih mendapatkan rewards. Yang membuat kita masih memungkinkan untuk mendapatkan kartu baru. Jadi sekali lagi relatif santai memainkan Marvel Snaps ini. Nah itu dia tadi impresi kami untuk game Marvel Snap. Game TCG dengan pace yang cepat dan relatif santai. Mainnya pun bisa sambil senderan atau di WC. Buat kalian yang sudah mencoba, bagaimana menurut kalian? Apakah juga menyenangkan? Atau apa ada hal lain yang menurut kalian kurang dengan Marvel Snap? Coba tulis di kolom komen. Sekian dulu dengan Game Talk minggu ini. Saya Rama, Jagat Review.